Landscaper, jumpa lagi dengan saya, Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang lampu aquascape bagian 2, dimana saya membuat lampu aquascape ini berbahan dasar LED bulb. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita praktekkan. Bahan yang pertama ialah 2 bola LED bulb 9 watt dan color bulbnya sekitar 810 lm atau lumen, dan LED color temperaturnya sekitar 6500 K. Nah, nanti di sini 2 buah 9 watt ini kita gabung sehingga menjadi 18 watt untuk ukuran tank 40 cm. Lalu sedikit kabel serta jacknya dan switcher on off, pilok warna black dog, lem G, isolasi hitam khusus untuk kabel, dan sedikit triplek untuk lamp hoodnya. Langkah pertama ialah kita lepaskan dulu bagian bulbnya atau bagian yang putih penutup lampunya ini dengan menggunakan cutter. Jadi ini di lem silikon. Setelah memutar, nanti kita robek dengan cutter saja kawan-kawan, tidak perlu digergaji, itu lebih mudah. Caranya seperti ini, pelan-pelan kita cutter memutar. Oke, nah lalu kita buka perlahan. Sudah terbuka dan terlepas untuk bulbnya. Lalu untuk bagian aluminiumnya ini kita buka dengan kapi. Kita cari ada celah sedikit situ kawan-kawan, lalu kita congkel pelan-pelan. Kita congkel secara memutar. Oke. Lalu kita cabut seperti ini. Nah, di sini ada kabel, kita kasih tanda kawan-kawan, itu adalah kabel plus. Nanti biar kita tidak salah penyambungan, karena warna dari kedua kabel tersebut sama, yakni abu-abu. Jadi kita tandai dengan solasi. Ini adalah kabel plus. Nah, yang ini kita congkel dengan cutter. Di sini nanti ada kabel min. Nah, ini itu yang plus kita tandai dengan solasi, yang min kita biarkan. Nah, langkah berikutnya ialah kita membuang sebagian case atau bagian plastiknya ini sepanjang kurang lebih 3-4 cm. Seperti ini, kita pakai tang, kita cubiti saja sampai patah. Di sisi satunya juga kita buang seperti ini. Nah, lalu bagian atasnya ini juga kita buang agar tidak terlalu tinggi, nanti lebih tipis. Nah, di sini kenapa kita tidak melepaskan langsung LED dan heatsinknya? Karena saya coba main aman kawan-kawan. Jadi kita tetap biarkan untuk plastik atau mikanya ini, karena mika ini didesain khusus untuk bisa menahan temperatur tinggi, sehingga lebih aman untuk jangka panjangnya, gitu kawan-kawan. Nah, untuk bagian ini kita memakai alat gergaji karena ini terhubung dengan modulnya sebagai penahan modul dari LED tersebut, sehingga harus pelan-pelan agar tidak merusak modul. Nah, seperti ini. Oke, kedua LED bulb sudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini heatsinknya sangat lebar kawan-kawan, jadi dia memutar dan melengkung sampai ke dalam, sehingga nanti panasnya lebih bisa terkontrol dan terbuang lewat atas seperti itu. Langkah selanjutnya ialah kita mengukur bahan lamp hoodnya sesuai dengan ukuran dari aquascape kita. Di sini kita sesuaikan. Untuk lebarnya ialah 9 cm atau sesuai dengan LED bulbnya, biar tidak terlalu lebar juga dan tidak terlalu sempit seperti ini. Lalu kita potong menggunakan cutter, karena triplek ini lebih mudah pemotongannya dengan menggunakan cutter daripada menggunakan gergaji kawan-kawan. Dengan cutter nanti jadinya lebih rapi.
tidak jerawut. Dan sudah terpotong untuk ukuran 39,8 kali 9 cm, dan untuk kakinya 15 kali 9 cm 2 pieces, dan kita kasih lubang sedikit untuk kabelnya. Lalu untuk bagian pinggir ialah lebarnya 5,5 cm sebanyak 2 pieces. Nah, ini adalah bagian dalam 39,75, ini untuk tahanan dari LED bulb nanti. Lalu 2 buah plywood agak tebal ukuran 5 kali 4,5 cm. Ini nanti sebagai dudukan skrup dari bagian tengah. Nah, seperti ini. Dan langkah berikutnya ialah kita merakit semua potongan tadi dengan menggunakan lem G. Seperti biasa kita tempelkan. Ini kita memakai potongan tadi agar lebih siku kanan dan kirinya. Kita tempelkan lalu kita lem bagian pojokannya, kawan-kawan. Kita lem bagian dalam dan bagian luarnya ya kawan-kawan, agar lebih kuat. Di setiap sambungan bagian dalam dan bagian luar kita lumuri dengan lem G. Oke, sudah terlem semuanya dan terbentuk lampotnya. Nah, untuk langkah berikutnya ialah kita sedikit mengamplas agar nanti ketika kita cat jadinya lebih rapi dan lebih bagus. Kita amplas tipis-tipis di bagian, terutama di bagian lem dan sambungan, agar lebih bagus nanti ketika dicat. Langkah berikutnya ialah kita membuat lubang untuk lampu LED-nya. Kita ukur dulu lampunya. Setelah itu kita ukur di bagian triplek tengah ini, kita cari garis tengahnya. Nah, setelah itu kita ukur sesuai dengan lebar dari LED tadi, agar penempatnya lebih presisi. Jadi diharapkan nanti sinarnya lebih terang merata, gitu kawan-kawan. Seperti ini. Setelah itu kita gambar bulatannya dan kita lubangi sesuai dengan bulatan tadi. Nah, jadinya akan seperti ini nanti kawan-kawan. Nah, disinilah fungsi dari pembuangan dari bagian atasnya tadi yang kita tang tadi, sebagai penahan agar nanti LED-nya tidak jatuh. Nah, sehingga ada pengunci di situ seperti ini. Nah, sudah terlihat, nanti tinggal kita lem biar kuat, jadi lampunya lebih aman seperti ini. Nah, itu nanti kawan-kawan. Oke, untuk lampotnya sudah jadi, tinggal kita cat agar lebih indah dan lebih artistik. Kita menggunakan pilok warna hitam doff. Nah, jadinya akan seperti ini kawan-kawan. Lumayan untuk lampot DIY. Nah, ini bagian tengahnya juga kita warnai black doff. Nah, di sini kita tambahkan untuk penyangga nanti di atas kacanya triplek ukuran
lebar 3 cm, panjang 9 cm. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, ialah pengeleman lampu LED-nya pada lampu yang di bagian tengah ini kawan-kawan. Seperti ini. Nah, biasa kita menggunakan lem G. Kita lem dulu. Setelah itu kita perkuat dengan kapas. Ini tidak perlu banyak-banyak, kita kasih satu sisi saja di bagian atasnya seperti ini, lalu kita tetesi lem G sebagai pengunci agar dia tidak lepas. Bagian ini juga kita lem, ujungnya lalu kita kasih kapas. Nah, di sini kapas dengan lem G ini sangat kuat kawan-kawan, bisa dilihat itu nanti. Nah, keluar asap itu. Nah, itu nanti jadinya akan sangat keras sekali kalau sudah kering. Oke, lampu LED-nya sudah terpasang. Sekarang kita mengelem bagian penyangga skrupnya. Karena di sini ada lubang soket, yang satu kita potong bentuk segitiga, agar nanti tidak mengganggu dari soketnya. Ini kita lem G saja, kita tempelkan. Sudah kuat sekali kawan-kawan, seperti ini. Nah, yang ini adalah segitiga, agar nanti kabel dari soket switchernya tidak terganggu. Kita potong. Oke, seperti ini. Kita nambah sedikit agar lebih kuat lagi. Nah, ini kawan-kawan nanti. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yakni perakitan komponen listrikan. Ya, kita ukur kabelnya, panjangnya nanti seperti itu. Untuk penyambungan kabel min yang pertama. Lalu kabel yang kita potong tadi, kita potong lagi menjadi dua bagian seperti ini. Yang bening ini adalah untuk kabel min, dan yang merah ini untuk kabel plus. Nah, kita potong dulu ujungnya, lalu kita sambungkan ke kabel min. Nanti ini langsung kita sambung paralel ke kabel yang ke jack, kabel min yang ke jack nanti seperti ini, kawan. Untuk yang plusnya ini kita potong dulu jadi dua. Nah, seperti ini. Nanti ini melewati switcher atau on off, tombol on off-nya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat saya tandai kawan-kawan untuk tombol min dan plusnya. Oke, dan untuk yang kabel plus yang kita potong ini kita pasangi switcher on off. Nah, oke, dua kabel ini langsung kita masukkan ke dalam lubang seperti ini. Di sini nanti kita pasang switcher on off-nya. Oke, pemasangan switcher on off sudah selesai. Kita pasang ke dalam lubang kotaknya kawan-kawan seperti ini. Nah, selesai. Ini kita rapikan, lalu kita pasangkan seperti ini kawan-kawan. Oke, sebelum kita strobe, kita tes dulu lampunya apakah menyala atau tidak. Jadi kita off kan dulu, setelah itu kita colokkan. Dan hasilnya ini menyala kawan-kawan. Nah, setelah itu kita scrub di bagian tengah seperti ini agar nanti lampunya tidak jatuh ke dalam air. Oke, langkah terakhir ialah kita coba aplikasikan ke aquascape kita kawan-kawan. Kita taruh di atas seperti ini.
Lalu kabelnya kita colokkan dan kita tekan tombol on off-nya. Oke, lumayan terang di situ kawan-kawan. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol subscribe, tekan tombol like dan komen. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat dan terus berkarya. Sampai jumpa.